Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah menghidupkan kita, dan Dialah Tuhan kita. Dan tidak lupa salawat serta syalam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, mungkin kita tidak asing lagi dengan apa yang dinamakan dengan iman. Dan pengertian iman itu adalah al-imanu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang disebut dengan iman itu, yang pertama adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Dan yang kedua, ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan kita sebagai orang Islam dituntut oleh agama itu ada 6 yang harus kita imani. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dan yang pertama, iman kepada Allah. Berarti ketika iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan anggota badan, maka kita harus iman sekali kepada Allah dengan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan kalau kita hilang salah satunya, maka akan sia-sia. Dan mayoritas di orang muslim kita sekarang itu banyak yang kehilangan yang ketiga. Tasdikun bil qalbinya sudah, membenarkan dengan hati bahwa Allah itu Tuhan kita, ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan-lisannya, tapi yang ketiga yang banyak hilang, wa amalun bil arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Mereka yakin kepada Allah, mereka mengucapkan dengan lisan mereka bahwa Allah itu Tuhannya, tetapi tidak sedikit atau bahkan banyak yang tidak menuruti perintahnya dengan mengamalkan anggota badan kita, bahkan berlawanan dengan perintah Allah. Seperti Allah memerintahkan kepada kita untuk salat, Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat, Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, yang seperti itu tidak termasuk dengan iman. Maka bohong ketika ada seseorang yang berkata bahwa dia iman kepada Allah, tapi tidak mau menuruti perintahnya, bahkan berlawanan. Bahkan mereka melakukan perzinahan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, melakukan pembunuhan, pencurian, dan yang lain-lain. Maka oleh seperti itu, kita sebagai orang yang beriman, buktikan bahwa kita itu benar-benar beriman. Kita benarkan dengan hati kita bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita bahwa Allah itu Tuhan kita, dan kita amalkan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya dengan ibadah dan anggota badan kita. Seperti halnya
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saking dia iman kepada Allah, saking dia cinta kepada Allah, dia hampir saja merelakan anaknya ketika diperintah oleh Allah, ya Ibrahim, sembelihlah anakmu itu yang satu-satunya. Nabi Ibrahim tidak berpikir lama ketika dia benar-benar beriman kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun memenggal anaknya. Tapi tidak jadi oleh Allah karena itu hanya sebagai ujian. Dan begitu pun dengan kita, ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.